Berhubung harga Galaxy Note 9 udah murah banget tahun ini, saya ada ide buat jadiin Galaxy Note 9 buat second daily driver. Apakah layak buat tahun ini? Tonton terus video ini sampai kelar. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingatkan kembali untuk klik subscribe channel ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi terkait gadget yang Anda cari. Oke, lanjut. Di video kali ini saya cuma akan membahas tentang harga, kedua spesifikasi dasar, ketiga desain, keempat display, kelima performa, keenam fitur, ketujuh baterai, dan kedelapan kamera. Oke, saya bahas dulu yang paling dasar, yaitu harga. Saya tahu kalau Galaxy Note 10 Lite baru aja rilis. Kenapa malah yang saya bahas Galaxy Note 9? Ada alasan tersendiri kenapa Galaxy Note 9 lebih menarik daripada Galaxy Note 10 Lite. Oke, Note 9 ini saya beli dengan kondisi second dengan harga 6 jutaan doang. Lalu apa bedanya dengan Galaxy Note 10 Lite tadi? Tentu aja dengan harganya. Kita akan mendapatkan fitur yang ada di Galaxy Note 9 tapi nggak ada di Galaxy Note 10 Lite. Saya akan bahas itu nanti di akhir-akhir video. Sebelum videonya lebih lanjut, saya akan bahas spesifikasi dasarnya dulu. Note 9 punya bentang layar 6,4 inci dengan pilihan RAM 6-8 GB, internal storage 128 GB hingga 512 GB, kamera bersetup dual kamera dengan resolusi 12 dan 12 MP buat telefoto, prosesor Exynos 9810, baterai 4000 mAh. Di atas kertas, spesifikasi yang ditawari Note 9 masih banget bisa diandelin. Selanjutnya untuk poin nomor 3 yaitu desain. Desain Note 9 bagi saya masih jadi top notch buat sekarang. Desain begini bagi saya lebih terlihat profesional dengan masih ada menyisakan dagu atas dan bawah yang gak tipis-tipis amat. Bukan jelek, justru ini adalah desain yang gak alay dan terkesan serius alias profesional. Keempat, display. Saya yakin kualitas display dari Galaxy Note 9 masih sangat-sangat layak buat dipakai untuk beberapa waktu ke depan dan masih tergolong layar dengan kategori the best. Resolusinya QHD+, beresolusi 1440. Panel yang digunain juga masih yang terbaik dari Samsung, yaitu Super AMOLED. Supports HDR10 dan sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Dan yang jadi ciri khasnya yaitu masih ada Edge display atau layar melengkung yang bahkan nggak ada di Galaxy Note 10 Lite. Soal dagu atas dan bawah yang masih agak tebelan, saya nggak ada komplain mengenai itu. Poin kelima kita bahas soal performa. Jangan tanya soal prosesor yang dipakai HP ini layak atau enggak buat sekarang. Walau bukan yang tercepat, seri Note 10 Lite aja yang baru rilis kemarin masih pakai prosesor yang sama dengan yang dipakai Galaxy Note 9 ini, yaitu Exynos 9810. Saya juga yakin kalau prosesor ini jelek, Samsung nggak akan lagi kasih prosesor ini di HP terbaru mereka. Walau dengan RAM 6 GB, buat sekedar main game tentunya bukan jadi masalah buat si Note 9 ini. Apalagi cuma buat sosmed dan browsing. Jadi kesimpulannya soal performa lagi-lagi saya nggak ada. Apalagi kalau kita ngomongin fitur. Seri Samsung Note emang terkenal dengan segudang fiturnya. Di sini kita masuk poin nomor 6 yaitu fitur. Untuk informasi, seri Galaxy Note 9 ini adalah seri Samsung terakhir yang masih menggunakan keamanan iris scanner. Malah di seri Samsung terbaru yaitu S10 series dan Note 10 series pun
Fitur ini dihilangkan gitu aja. Jadi ini adalah salah satu fitur yang membuat Galaxy Note 9 ini masih jadi yang spesial. Kalau ngomongin fitur nggak lengkap kalau kita nggak bahas fitur terpentingnya, yaitu S Pen. Kenapa ini jadi fitur terpenting? Karena kita akan mendapatkan sensasi yang berbeda di HP ini dan nggak akan kita dapetin di merek lain sekalipun. Fitur S Pen Note 9 masih menggunakan teknologi Bluetooth Low Power guna untuk mengontrol kamera dari jarak jauh. Kalau kita masuk ke mode kamera, klik satu kali untuk memotret, klik dua kali untuk switch ke kamera depan, dan tekan dua kali untuk sebaliknya. Nah, ini adalah hal spesial yang masih dimiliki seri Note 9, adalah masih ada teknologi low power Bluetooth di S Pen-nya. Fitur udah lengkap, layar kece banget, desain dewasa. Tapi gimana dengan ketahanan baterainya? Oke, di sini masuk nomor 7 yaitu baterai. Dulu saya seneng banget waktu awal-awal Galaxy Note 9 ini rilis. Saya adalah salah satu penggemar seri Galaxy Note. Dari Note 8 yang paling jadi idaman, sayangnya cuma baterai Note 8 waktu itu kacau banget. Nah, di saat-saat Note 9 ini rilis dengan 4000 mAh, saya berekspektasi bahwa Note 9 ini mungkin bisa buat nemenin aktivitas saya seharian. Tapi ternyata ekspektasi saya yang berlebihan. Waktu Note 9 ini punya kapasitas baterai yang tergolong besar, namun kenyataan penggunaan saya tetap aja masih kurang. Screen on time yang saya dapetin dengan pemakaian lumayan intens cuma dapet 5 jaman doang. Kalau dipakai sosmed, chatting doang sih, ini HP masih bisa kok nyentuh 6-7 jaman. Tapi apalah daya, Note 9 punya segudang fitur, tapi cuma buat sosmed, menurut saya sangat-sangat mubazir S Pen-nya. Di sini komplain saya tentang baterainya aja sih, yang berasa nggak super awet. Namun kalau buat pemakaian standar, HP ini mampu kok bertahan dari pagi sampai jam 7 malam. Fitur yang paling menarik di Galaxy Note series emang S Pen, tapi nggak lengkap kalau nggak bahas tentang kameranya. Well, poin terakhir yang akan saya bahas kali ini adalah kamera. Kamera pada sebuah smartphone bagi saya adalah fitur paling vital. Nggak perlu ada embel-embel 64 megapiksel buat hasil foto yang bagus, Galaxy Note 9 punya itu. Satu aja mungkin kekurangan dari kameranya adalah kurangnya fitur super wide angle. Kita tahu fitur tersebut adalah fitur wajib di tahun 2020 ini di kategori flagship. Tapi terlepas dari itu, kamera Galaxy Note 9 bisa banget buat diandelin. Buat posting di sosmed, udah lebih dari cukup. Kameranya Galaxy Note 9 dibekali dual kamera dengan setup 12 megapiksel kamera utama dan 12 megapiksel buat telefoto 2 kali optical zoom. So, gimana hasilnya? Menurut saya hasilnya kamera dari HP ini masih di kelas jajaran flagship. Saturasi yang didapat juga cukup, nggak overproses. Detail yang dihasilkan pun terbilang cukup baik. Walau bukan yang terbaik memang, tapi Samsung Note 9 punya tempatnya sendiri. Inilah beberapa hasil kamera dari Note 9, biarkan gambar yang berbicara. Yang jelas, kamera Galaxy Note 9 punya standar kualitas baik di tahun 2020 ini.
Kesimpulannya, buat saya HP yang bagus itu ada 5 poin utama yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kamera yang baik, kedua layar yang baik, ketiga performa yang baik, keempat baterai yang baik, dan kelima desain yang baik. Galaxy Note 9 punya 4 dari 5 poin di atas. Selain baterai yang menurut saya kurang greget aja buat tahun ini. But it's okay. Paling nggak baterai Galaxy Note 9 ini lebih baik lah dari Galaxy Note 8 lalu. Well, Anda bisa menyimpulkan apakah Note 9 cocok buat Anda. Kalau baterai yang kurang superior nggak jadi masalah, ini adalah HP yang tepat. Oh ya, saya di awal video ada bahas fitur yang dimiliki Galaxy Note 9, tapi nggak ada di Galaxy Note 10 Lite, yaitu layar Edge atau layar yang melengkung. Resolusi 1400 pun nggak dimiliki Galaxy Note 10 Lite, tapi ada di Galaxy Note 9. Berikutnya perlindungan layar. Note 10 nggak punya Gorilla Glass seperti di Galaxy Note 9 ini. Kelima, pilihan eksternal memori. Note 9 tersedia sampai 512 GB, sedangkan Note 10 Lite hanya mentok di pilihan 128 GB. Yang keenam, heart rate sensor atau detak jantung, yang udah jadi ciri khas Samsung sejak seri S5 beberapa tahun lalu lah. Iris scanner juga nggak ada di Galaxy Note 10 Lite, tapi ada di HP ini. Selebihnya mungkin spesifikasi dari kedua HP tersebut bisa dibilang sama-sama bagus. Ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Namun jika Anda memilih Note 9, itu juga pilihan yang baik. Tapi kalau saya dengan berat hati, saya lebih memilih Galaxy Note 9. Oke, itu aja impresi saya buat Samsung Galaxy Note 9 di tahun 2020 ini. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau ditambahin, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung di video kali ini. Oke, saya Tuhan Cilok pamit and see you.